Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yang kami hormati Bapak Kasintel, Kajari Kabupaten Kelungkung. Yang kami hormati narasumber lain ada Bapak Dr. Sugokarmo, pesan selamat pagi. Yang kami hormati para camat pada kesempatan ini dapat hadir untuk mengikuti acara kami. Yang kami hormati para ketua BPD se-Kabupaten Kelungkung. Yang kami hormati para perpeker dan lurah mungkin Kabupaten Kelungkung. Yang kami hormati juga panitia yang dalam kesempatan ini sudah bekerja begitu giat untuk bisa mewujudkan acara pada kesempatan ini. Bapak PLT Bupati dan para hadirin semua, acara ini kami merupakan acara rutin yang biasa kami lakukan setiap tahun. Perlu kami laporkan Bapak Bupati, Bapak PLT, bahwa kami di Fakultas Hukum itu ada disebut dengan Sri Dharma Perguruan Tinggi. Ada penelitian, ada pengabdian dan ada pendidikan. Pendidikan clear kami lakukan di kampus, penelitian clear kami lakukan bisa di masyarakat, bisa di perusahaan dan bisa di mana saja. Pengabdian pada kesempatan ini dari awal tahun kami sudah melakukan beberapa kali pengabdian dan terakhir di akhir tahun kami lakukan di Kelungkung. Semoga nanti apa yang kami sampaikan terkait dengan pengelolaan dana desa bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam konteks ini sebagai pimpinan di tingkat desa. Bapak PLT Bupati, kami juga melaporkan bahwa sekiranya Bapak rekan kami sebenarnya akan menghadiri begitu, karena beliau ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan saya sebagai wakil dekan di Fakultas Hukum untuk hadir dan dan sekaligus untuk memberikan sambutan pada kesempatan. Bapak Ibu sekalian, materi ini nampaknya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan di desa untuk mengelola dana desa. Kami menghadirkan dari Kajari Kelungkung, ya, yang beliau memang membidangi hal ini. Beliau adalah kasih intel, mungkin nanti bisa bisa lebih intent nanti berkoordinasi karena memang saya melihat ada beberapa persoalan di Kelungkung yang memang memerlukan pemecahan. Mudah-mudahan nanti dengan kami bisa menghadirkan di sisi praktisi dari Kajari dan dari sisi teoritisi dari akademisi demikian itu bisa membuat keharmonisan di dunia. Pertama adalah kenapa pilihannya di Kelungkung? Kami sudah 2 kali melakukan pengabdian Pak dari waktu Niki sudah di Desa Sakro. Sekarang kami lakukan yang kedua di mudah-mudahan nanti kerjasama bisa berlanjut Pak PLT terkait dengan pengabdian dan penelitian. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini karena saya yakin Bapak Ibu dari kepala desa, lurah, kecamatan sudah menunggu-nunggu apa sebenarnya yang bisa dikomunikasikan kemudian dengan para praktisi dan akademisi yang sudah kami tugaskan untuk memberikan pemaparan materi pada kesempatan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan Om Santi 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 dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tiada dirinya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bersama-sama mengikuti sosialisasi mekanisme dan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa menuju pembangunan desa yang sustainable berbasis adat dan budaya di Kabupaten Kelungkung. Pada kesempatan yang berbahaya ini kami menyampaikan apresiasi
dan rasa bahagia bisa bertemu dengan Bapak Berbekal dan Ketua BPD Kabupaten Gelunggung di tengah kesibukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Kami berharap Bapak Berbekal dan Ketua BPD yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, sehingga materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami, dan pada akhirnya dapat diaplikasikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pelayanan kepada masyarakat desa. Seperti kita ketahui bahwa sekarang desa patuh aja bupati, kita lokal patuh aja bupati. Kalau desa itu berpatokan pada Undang-Undang Desa Nomor 6, kalau bupati berpatokan dengan Undang-Undang 23. Padu-padu nggak berpatokan. Hanya saja di dalam pengelolaan keuangannya sama-sama juga berpatokan dengan Permendagri. Yaitu kalau desa Permendagri 20 kira-kira ini kalau nggak salah ya. Udah itu daerah Permendagri 21 2011. Itu 2018 Permendagri nomor 20. Sama-sama Permendagri, kita bekerja berdasarkan aturan dan regulasi. Maka itu yang berharap di Romakal Makassari jangan melakukan kegiatan apapun yang tidak ada dasar regulasinya. Karena bagaimanapun di dalam menggunakan pengelolaan keuangan desa, di dalam menggunakan pengelolaan keuangan daerah, itu sama-sama didasari dengan regulasi-regulasi. Bagaimana cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, bagaimana penata usahanya, bagaimana pelaporannya, dan apakah sudah sesuai dengan capaiannya. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian diingatkan. Karena kalau tanpa perencanaan, jangan coba-coba membuat anggaran yang lain-lainnya tanpa perencanaan. Kami juga seperti itu di kabupaten. Ada visi-misi, dari visi-misi kami turunkan, aplikasikan RPJMD ke RKP. RKP rencana strategis kita apa? Agar jangan nanti ngacuh perencanaan. Ada sebakat perencanaan, nggak ada gainen. Ada rencana bakat si gainen. Jangan sampai seperti hal itu terjadi. Selamat datang dan terima kasih yang sebenarnya kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum sekarang diwakili oleh Wakil Dekan, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Gelunggung, dan Bapak Ibu narasumber pada kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Udayana yang telah memfasilitasi dan memilih Kabupaten Gelunggung sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana tahun 2023. Meskipun dari durasi waktu yang dijadwalkan untuk kegiatan ini cukup singkat, yang hanya dalam waktu 1 hari, kita berharap dan berdoa kiranya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan mendapatkan dukungan dan bimbingan di desa yang luas. Undangan serta yang berbahagia, desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa. Dengan mengucapkan formal dengan Tuna Besidiam, kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Udayana dengan tema sosialisasi mekanisme dan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa menuju pemenang desa yang sustainable berbasis adat dan budaya di Kabupaten Gelunggung, saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini ada 4 narasumber termasuk saya, mungkin sekaligus menjadi moderator. Nanti akan kita buat sisi panel latar. Yang pertama itu akan dari Bapak Kadiske, Pak Wayan Sudirja MSI, itu beliau itu akan memberikan sedikit terkait dengan pengelolaan dana desa yang existing. Selanjutnya akan dilanjutkan dari golongan praktisi dari Bapak Kajari, siapa kenalkan Bapak Kajari, Bapak Kasintel, siapa kenalkan beliau Inyoman Triarto Kurniawan SH MH. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena beliau memiliki di Kajari itu memiliki program namanya apa? Jaga Desa. Mungkin nanti lebih lanjut bisa
Silakan ditanyakan serileks mungkin. Beliau ini orangnya adalah sangat manis, ya, manis. Selain potongannya memang seperti Gajah Mada, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak PRD. Beliau adalah Bapak Dr. Madhibidi Subagat Marcel SHMKN. Beliau sekarang sedang menjabat sebagai Prodi S1. Ya, beliau dalam pengelola S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Baik, tidak berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kadis pertama untuk memberikan materi yang sudah disiapkan. Silakan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Wakil dekan dua Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta seluruh jajaran, kemudian juga para narasumber dari asisten, hasil beserta jajaran juga dari Fakultas Hukum, narasumber, kemudian para camat, Bapak Ibu berbekal dan kedua DPD atau yang wakili yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Karena kami sangat jarang sekali bisa bertemu secara keseluruhan seperti ini, walaupun kemarin kita sudah menginformasikan terkait dengan bagaimana pengelolaan dana desa di tahun 2023 ini, kemudian juga terkait dengan pengelolaan bagaimana dana desa di tahun 2024 nanti. Nah, terkait dengan terutama dengan APBDes di tahun 2023, saat sekarang ini desa-desa sudah melakukan perubahan APBDes. Kami berterima kasih terkait dengan hal itu. Kemudian terkait dengan perencanaan APBDes tahun 2024, pagu indikatif itu sudah kami sampaikan. Tetapi pagu indikatif dana desa sampai saat sekarang ini belum ada. Yang kami dapatkan info adalah bahwa dana desa itu naik dari 46 miliar di tahun 2023 ini naik menjadi 49 miliar, ada kenaikan sekitar 3 miliar. Tetapi pagu indikatif masing-masing desa itu belum ada. Kemudian terkait dengan peraturan juga, peraturan Menteri Desa itu sudah ada peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 terkait dengan pengelolaan dana desa atau pengelolaan dana desa. Dan peraturan ini agak sedikit ada perubahan, Pak. Ada perubahan. Kalau di tahun 2023 peraturan Menteri Desa itu hanya satu saja yang keluar, peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Tetapi tahun 2000 untuk 2024 itu nanti akan ada peraturan Menteri Desa nomor 7 yang sudah keluar terkait dengan pengelolaan dana desa. Ini akan berlaku untuk seterusnya. Pergub ini akan berlaku untuk seterusnya. Nanti akan ada pergub Permendes yang mengatur terkait dengan prioritas penggunaan dana desa di setiap tahun. Nah, ini kami masih menunggu terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Nah, kalau kita melihat peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 tersebut, memang ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama terkait dengan BNT dana desa. Terkait dengan BNT dana desa, di sana ada perubahan. Kalau di dalam Permen Desa nomor 8 itu diatur bahwa BNT minimal 10% dan
dan maksimal 25%. Kalau di dalam Permen Desa nomor 7 tahun 2023 ini di sana diatur bahwa BLTDD itu maksimal 25%. Nanti kami berharap dari masing-masing desa itu bisa mengarahkan untuk kegiatan pelatihan jaga desa. Nanti akan lebih teknis dari kejaksaan akan datang memfasilitasi Bapak Ibu semua. Kalau mungkin seperti ini kurang fokus, nanti silakan masing-masing desa bisa untuk mengarahkan kegiatan untuk jaga desa. Jadi dari Bapak Ibu dari desa diminta kejaksaan untuk memberikan pelatihan dalam hal pengelolaan keuangan desa juga pelaksanaannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf, dan kami akhiri dengan pelabuhan santi. Om santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat pagi. Kalau yang salahnya itu berarti udah dapat ketemu saya minggu lalu. Selamat pagi. Belum semangat. Jangan makan. Jangan bilang dari makan, itu udah dapat snack tuh di depan. Kalau mau makan ntar makan siang. Ya. Sekali lagi, selamat pagi. Nah itu baru tadi saya dengar itu kayak di pasar loh. Ada orang ngomong di depan, ada orang ngomong di belakang. Ya, enak ya kalau kayak gitu kedengarannya. Kalau kayak gini tenang kan enak. Iya Pak? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kadis PMD, Ibu Prof. Wakil Dekan 2 ya Bu ya, Prof. Agung Ariyato Dewi. Ini sebenarnya dosen saya ya. Jadi saya diundang kembali di sini. Semangat saya sebenarnya misi di sini karena Prof. Agung ini sebelum pas saya kuliah S2 di Undinas, beliau salah satu dosen yang mengajar saya. Jadi ketika saya mendapatkan kontak dari beliau untuk menjadi narasumber, saya langsung bilang siap, nggak perlu babi bu lagi, siap Prof. Suatu kehormatan juga saya bisa membantu beliau di sini. Dan juga Udayana adalah alma mater saya juga. Saya dulu S1 di Udayana. Dulu ketemu Pak Resen juga, cuma beliaunya datang, saya ramah. Jadi nggak sempat diajar. Itu. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Sukarno Resen. Yang saya hormati para camat. Cukup cuma 3 ya, yang lagi 1 gimana Pak? Perasaan camat itu ada 4. Iya, nggak salah saya tadi. Oke, mungkin ada halangan, ya tidak apa-apa. Dan di sini ada yang saya hormati seluruh protokol ya di Kabupaten Kelungkung ini. Seluruhnya hadir atau diwakilkan? Jamin seluruhnya hadir nih. Jamin. Dan ketua BPD, seluruh ketua BPD ya. Kita ngomongin masalah dana desa. Kenapa dana desa ini penting? Kenapa dana desa ini perlu perhatian khusus? Karena sedikit aja salah dalam pengelolaannya, Bapak Ibu tahu kan konsekuensinya? Tahu nggak? Ya pasti ada perbuatan, ada konsekuensinya. Kalau salah menggunakan dana desa, ya ada sanksinya juga, ada konsekuensinya juga. Jadi harus hati-hati, harus terencana dengan baik, dan harus bisa programnya itu berkelanjutan. Jadi nggak asal gitu,
kita mau buat program, biar jalan aja, udah buat yang kayak gini. Akhirnya apa? Nggak bisa berjalan di masyarakat karena bukan itu yang diperlukan. Makanya di sini dalam proses dana desa itu banyak alurnya, banyak tahapannya, mulai dari perencanaan sampai nanti akhirnya di pemeliharaannya. Itu. Jadi kalau nggak dari awal direncanakan dengan baik, susah, nanti kedepannya pasti bakal mangkrak gitu. Kalau bahasa gaulnya mangkrak, nggak berjalan. Nah, kenapa ada kejaksaan yang mengawasi di situ? Mungkin Bapak Ibu, ngapain orang programnya pemerintah, ngapain kejaksaan di situ mengawasi? Yaitu karena di situ ada uang negara yang dikeluarkan di situ. Nah, ini juga sesuai dengan kewenangan kita, Kejaksaan Republik Indonesia, di mana di pasal 30B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sekarang sudah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Di situ ada salah satu fungsi dari kejaksaan. Nah, terutama di kami di bidang intelijen, melaksanakan pencegahan korupsi dan nepotisme. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat juga, nah ini ada salah satu tugas kami, melaksanakan pencegahan korupsi. Jadi itulah dasarnya kami, dan tugas direktif dari Presiden langsung menugaskan kepada kami untuk melakukan pendampingan dalam penggunaan dana desa. Kejaksaan dianggap berhasil mencegah tindak pidana korupsi dan melakukan pendampingan di desa apabila tidak ada pelanggaran di desa. Anggaran dana desa bisa terserap maksimal dan peruntukannya juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu indikator sebenarnya. Kalau udah itu terwujud, saya yakin masyarakat di desa pasti sejahtera. Oke, mungkin untuk itu saya tutup dengan pemerhati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Om Swastiastu. Karya kita baca sudah Pak. Jadi kita sharing sebenarnya. Kalau materi banyak materi yang beberapa slide, tapi nanti kita lewat saja. Bapak Ibu, kita ini ada dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang kita saja mata uang rupiah. Aneh uang mata rupiah itu Bank Indonesia dengan hak oktroyi. Oh, itu terus yang sekset. Ini video menangkap loh Pak, karena ini aset negara, bukan itu Pak Esa. Nah, gitu rumitnya kita, gitu kompleksnya kita. Makanya urusan begini tak boleh main-main. Ini juga yang juga khawatir juga. Ketika dana desa ini masuk ke desa adat, ini dia juga sangat khawatir sekali. Artinya apa? Uang itu bukanlah sesuatu yang selalu menyenangkan. Karena uang itu perlu dipertanggungjawabkan. Ini semua sekarang saya lihat di media, yang baca di koran, yang baca di hasil penelitian, salah satu sumber pengelolaan keuangan negara itu berantakan gara-gara sumber daya manusia. Oh, selalu SDM yang disalahkan. Sumber daya manusianya atau sumber daya manusianya? Itu selalu SDM dipermasalahkan. Ya Pak, SDM-nya kuat, dia patron desa gitu. Kalau SDM-nya problem, dia patron desa. Persoalan sekarang ada sistem yang elektronik ya, persoalan IT, oh ternyata tidak bisa IT dan sebagainya. Itu, ya mesti bisa IT, ngapain mengajukan diri? Karena hal begini juga bisa menimbulkan problem-problem nih. Nah, akhirnya masalah keuangan ini menjadi hal-hal yang sangat urgent gitu. Dan Bapak Ibu harus memahami apa itu keuangan negara. Hanya dengan keuangan negara yang menimbulkan kerugian negara.
Tapi ada juga kenyataan sistem yang menurut dia agak aneh. Nah, di salah satu desa, katakan di daerah Bandung, bahwa anggaran dana desa ini harus digunakan untuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jadi segala ini dilakukan oleh masyarakat ya, untuk memberikan rangsangan bagi desa, memperkuat perekonomian masyarakat desa. Tapi ada kenyataan seperti ini. Katakanlah contoh kemudian gorong-gorong ini. Nah, seharusnya kan menggunakan sumber dayanya bukan desa semua, tenaga kerja juga desa. Terus ada pengawasan menggunakan tenaga kerja di sini dari masyarakat desa. Nah, tapi ada salah satu desa, mereka tuh rata-rata masyarakat ini kan sudah menengah ke atas, tidak menemukan yang namanya kelas di desa pendidik. Kemudian masyarakat untuk ikut membuat sen nasional. Itu situasinya. Tetapi ada desa melakukan apa? Desa menggunakan tenaga dari luar. Gitu. Ini Pak sudah diberikan instruksi dalam moderator yang mohon maaf jika ada hal kurang benar di dalam penyampaian ya, memang begini Pak Kian. Jadi untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, Om Santi.